Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Bunda, sehat semuanya Bun? Alhamdulillah hari ini kita ada di Masjid Atin Taman Mini. Sudah ada Ustadz Hilman di sini seperti biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di kajian hati kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz. Bunda-bunda di sini juga nanti bisa tanya langsung ke Ustadz. Kita akan bermuhasabah dan juga bisa tanya jawab juga. Dan hari ini temanya Masya Allah jelek banget. Ibu atap duniaku, kunci surgaku. Langsung aja kita kasih kesempatan untuk Ustadz langsung memberikan kajian untuk kita semua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu atap duniaku, kunci surgaku. Satu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, kepada siapakah aku harus berbuat baik?" Maka Rasul menjawab, "Ummuka," kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Maka Rasul menjawab, "Ummuka," kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Ummuka," kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Maka Rasul menjawab, "Tsumma abuka," kepada bapakmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan berapa kali? 1 kali. Kenapa Ahilman? Ini menunjukkan bahwa posisi seorang ibu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Betul? Ibu mengandungmu. Ibu melahirkanmu. Ibu menyusuimu. Ibu membesarkanmu. Ibu merawatmu. Ibu menangis mendoakanmu. Maka wajar siapa orang yang pandai membahagiakan ibunya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Dan siapa orang yang pandai memuliakan ibunya, Allah akan muliakan hidupnya. Begitupun sebaliknya. Siapa orang yang pernah menyakiti hati ibunya, maka jangan kaget akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Ibu ditempatkan pada tempat yang paling mulia. Bahkan surga terletak di bawah telapak kakinya ibu. Hidupmu akan baik-baik saja selama ibumu masih ada. Hidupmu akan terasa istimewa selama ibumu masih ada. Tapi mohon maaf, rasanya hidupmu akan terasa hampa ketika ibumu telah tiada. Maka mohon maaf, siapapun yang pernah menyakiti hati ibunya, minta maaf. Jangan sampai luka hati yang pernah menggores perasaan ibu kita menghambat datangnya kebaikan dalam hidup kita. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Ibu itu pintu surga yang paling tengah. Jika ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, maka berbuat baiklah kepada ibumu. Jika ingin masuk surga dengan cara yang mudah, maka bahagiakan ibumu. Doa ibu itu mustajab.
Dia berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah engkau yang sering didoakan oleh ibumu. Berbahagialah engkau yang sering didoakan oleh ibumu. Sungguh bagi kami yang telah kehilangan ibu, yang paling menyedihkan bukan ketiadaan sosoknya, tapi yang paling kehilangan untuk kami yang pernah kehilangan seorang ibu, kehilangan doa-doa ajaib darinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita. Kita menjadi anak yang pandai membahagiakan ibu kita. Dan untuk semua bunda yang sudah menjadi ibu, belajar ya jadi ibu yang baik. Lelahmu ketika melahirkan, lelahmu ketika menyusui, lelahmu ketika membesarkan anak, lelahmu ketika merawat anak, lelahmu menangis mendoakan anak, maka lelah itu akan mengantarkan engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada ibumu, karena ibumu adalah atap duniamu, kunci surgamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bunda, kajian hati. Tenang kan? Baik, sekarang langsung kita kasih kesempatannya untuk ada Kak Denada di sini yang mau langsung tanya sama Ustadz, silakan Kak. Assalamualaikum Ustadz. Saya adalah seorang ibu yang juga merupakan anak dari seorang ibu yang Masya Allah. Saya selalu merasa bahwa Allah itu baik banget. Salah satu kebaikan dan rezeki dan kebahagiaan dan berkah yang Allah berikan kepada saya itu dalam hidup saya adalah saya terlahir dari seorang ibu yang luar biasa. Ibu saya dulu adalah seorang single parent, menjalani kehidupannya sebagai seorang single parent lama, dan kami berdua menjalani kehidupan. Dan saya banyak melihat dan banyak belajar dari beliau menjadi seorang ibu itu ternyata perjuangannya luar biasa. Lalu tibalah suatu hari di saat saya akhirnya mendapatkan rizki dari Allah menjadi seorang ibu. Sekitar tahun 2018 Allah mengizinkan saya dan anak saya untuk menjalani perjalanan. Saya mendampingi anak saya yang pada saat itu didiagnosa leukemia atau kanker darah. Selama perjalanannya, ibu saya itu adalah kekuatan bagi saya, penguat, pembimbing. Ibu saya berada di samping saya, mendoakan saya. Sehingga selama hidup saya itu merasa seperti yang tadi Ustadz bilang, hidup saya tuh mungkin gak selalu indah, mungkin tidak selalu mudah. Bahkan saya menjalani perjuangan, berjuang berdua bersama ibu saya, kita pernah mengalami hal itu. Tapi saya selalu merasa bahwa hidup saya selalu baik-baik saja. Karena selalu ada ibu saya di samping saya. Pada saat titik kehidupan saya yang terendah, yang tersulit dalam hidup saya tetap merasa semuanya baik-baik saja. Saya selalu bilang kepada ibu saya, "Ma, tolong aku, tolong Dena," saya bilang gitu. Doakan saya. Bahkan dulu Ustadz, anak ibu saya tuh ada 4 Ustadz. Kebetulan saya ini sulung dan perempuan sendiri.
Saya tuh suka bilang sama ibu saya, "Mah, hari ini udah doain aku belum?" "Udah," mama dulu selalu ngomong gitu. "Semua anak mama empat-empatnya sudah mama doain semuanya." Saya bilang, "Saya gak mau. Dena maunya kalau misalnya mama doain yang lain 4 kali, Dena maunya didoainnya 20 kali." Dan selalu saya omongin itu walaupun dengan bercanda, tapi selalu saya omongin itu sehingga ibu saya sampai bilang bahwa iya, mama sudah doakan kamu lebih banyak dari adik-adik kamu yang lain. Setelah sekian lama saya menjalani kehidupan dengan anak saya, ibu saya mendampingi juga untuk anak saya menyelesaikan, alhamdulillah Ustaz, menyelesaikan pengobatannya. Setelah pengobatannya selesai, di bulan Januari kemarin, Allah ambil ibu saya kembali. Di satu sisi saya merasa, ya Allah, terima kasih ya. Engkau telah izinkan ibu saya untuk tetap berada bersama saya dan mendampingi saya di saat-saat terberat di hidup saya. Tapi di sisi lain, saya seperti kehilangan setengah nyawa saya, Ustaz. Saya seperti merasa gimana saya harus hadapin hidup saya kalau gak ada ibu saya di samping saya. Saya harus minta didoain siapa? Saya harus nangis ke siapa? Saya gak pernah merasa putus asa dalam hidup saya, Ustadz. Seberat itu perjalanan yang harus kami jalani dan kami saya ikhlas menjalaninya. Tapi seberat itu perjalanan yang harus saya lewati bersama dengan anak saya tetap merasa saya akan baik-baik saja karena ada ibu saya. Dan sekarang itu sudah gak ada lagi di hidup saya, Ustaz. Saya harus bagaimana? Saya merasa saya gak punya kekuatan dan gak punya kaki. Berasa seperti kehilangan separuh nyawa saya. Bagaimana saya harus menjalaninya semua ini ke depannya, Ustaz? Satu itu, dan yang kedua, apakah masih ada, walaupun ibu saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, apakah masih ada ibadah atau hal-hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang anak, sebagai bentuk bakti dan pengabdian saya untuk ibu saya walaupun beliau sudah tidak bersama lagi di dunia. Itu saja Ustaz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Untuk semua pemirsa yang merasa kehilangan separuh jiwanya, yakni ibu dalam hidupnya, saya sering bilang, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Guru saya pernah berpesan, Hilman, kamu dengan orang tuamu bukan berpisah, tapi beda take off-nya saja. Beda waktu keberangkatannya saja. Kalau tujuannya sama, pasti ketemu lagi. Kadena, Kazi, ibu bukan pergi. Ibu hanya berjalan lebih duluan dibanding kita. Insya Allah, semua kebaikan yang pernah ibu hadirkan dalam hidup kita, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang bilang kita adalah orang yang besar, sukses, berhasil. Percayalah,
usaha kita mungkin 2%, 3%. Tapi sisanya ada doa ibu kita yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Maka 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka jangan kaget, satu ketika ada kisah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini dikisahkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Bahkan dikisahkan orang ini masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Namanya viral di langit walaupun namanya tidak dikenal di bumi. Siapa pemuda ini? Namanya Uwais Al-Qarni. Apa keistimewaannya? Ternyata Uwais Al-Qarni ini selama hidupnya sibuk habis waktunya untuk mengurus ibunya yang sudah tua renta. Ibunya buta, tidak bisa berjalan dengan baik, lemah tak berdaya. Satu ketika ibunya minta Uwais untuk berangkat haji ke Baitullah. Apa kata Uwais? Ibu, berangkat haji itu butuh biaya, butuh materi, sedangkan kita tidak punya. Singkat cerita, akhirnya Uwais menggunakan punggungnya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Disiapkan kursi kecil, ibunya naik ke punggungnya Uwais, kemudian berjalan dari Yaman ke Mekah menggendong ibunya agar ibunya bisa berangkat haji. Qadarullah, setelah selesai ibunya meninggal. Doa seorang anak yang memuliakan ibu mustajab. Namanya masih di bumi, tapi namanya sudah sampai di langit. Orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Maka apa ibadah yang bisa kita lakukan Ustadz untuk ibu yang telah wafat? Ada 4. 1, doakan. Jangan lepas doa terbaik untuk ibu kita masing-masing. 2, lanjutkan kebiasaan baik ibu kita. Kalau dulu Kak Dena tahu kebiasaan baik ibu apa, lanjutin sama Kak Dena. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi. Kalau ibu punya saudara, punya kerabat, sambungkan. Sungguh ibu kita akan bahagia kalau anaknya menyambungkan silaturahmi dengan kerabatnya. Dan yang keempat, sedekah atas nama ibu kita. Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Dia bertanya, ya Rasul, aku ingin berbuat baik kepada ibuku, tapi ibuku sudah meninggal. Bagaimana caranya? Kata Nabi, bangunkan sumur atas nama ibumu. Maksudnya, selama air itu mengalir, maka selama itu pahalanya mengalir untuk ibu kita. Mudah-mudahan untuk ibunya yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hari tuanya. Dan untuk ibu kita yang telah wafat, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburan ibu kita raudhah min riyadil jannah. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan ibu kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak kuat kayaknya. Saya sedih ngelihat anak saya seperti ini. Saya takut ngelihat anak saya seperti ini. Saya khawatir, saya ibunya. Kau titipkan anak ini kepadaku ya Allah. Dengan segala jalan yang keadaan situasi yang harus kami jalani sekarang ini. Waktu itu yang beliau sampaikan kepadaku adalah, kalau kamu merasa apa yang Allah tetapkan terjadi di hidup kamu itu berat buat kamu, keluarlah logat Jawanya, nangiso kamu sama Allah.
aku itu beruntung sekali sebagai seorang hamba Allah, beruntung sekali karena Allah itu izinkan aku lahir dari rahimnya Emilia Contessa. Semua kebaikan, semua ilmu yang baik, semua hal yang bermanfaat yang aku dapatkan di dunia ini, aku dapat dari. Yang paling menyamankan adalah disadarkan ya bahwa kita tuh sebenarnya tidak ada kata kehilangan. Gitu. Kan sebisa mungkin supaya nanti aku betul-betul bisa ketemu mama lagi di insya Allah di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin.